Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kiranya berkat Tuhan selalu tercurah atas hidup kita. Mari kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu Bapa, hanya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan kami ada. Saatnya kami kembali akan diisi oleh firman-Mu. Biarlah kiranya hidup kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan dan kasih kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal yang ke-6, ayat 4 dan ayat yang ke-5. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Salomo terus menyampaikan kepada orang-orang yang telah mengambil keputusan yang gegabah. Keputusan gegabah dalam hal ini terkait dengan orang yang menanggung, menjadi penjamin bagi sesamanya. Sebab ketika orang yang meminjam dan tidak dapat membayar, tidak dapat mengembalikan, maka sang penjamin itulah yang harus menanggung atau membayar hutang seseorang tersebut. Dan ini dapat menimbulkan satu masalah. Masalah di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, juga akan merusak hubungan keluarga itu sendiri. Karenanya keputusan yang gegabah ini harus secepat mungkin diselesaikan dengan baik. Di dalam ayat yang keempat, janganlah membiarkan matamu tidur. Artinya sebelum semua masalah itu selesai, janganlah biarkan matamu tertidur. Artinya harus ada kegiatan, ada usaha, ada upaya yang dilakukan agar dapat terlepas dari semua jerat yang telah diambil itu. Dan kelopak matamu mengantuk. Bahkan kita harus menjaga mata agar tidak tertidur sebelum masalah itu diselesaikan atau menemui jalan keluar. Kenapa Salomo sampai sedemikian ketat menyampaikan hal ini? Berwaspada, berhati-hatilah dengan hal itu, karena memang akibat dampaknya sangat besar. Itulah sebabnya dalam hal ini Salomo berkata, jangan biarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Jangan pernah lepaskan itu dari perhatian. Jangan pernah melepaskan itu dari pandangan mata kita tentang sebagai penjamin, kata Alkitab, yang bisa mencelakakan itu. Itu merupakan satu jerat. Itu merupakan satu ikatan yang kemudian akan menjadi beban terlalu berat. Ditambah ayat yang kelima, lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan. Kijang itu punya kelincahan, punya tenaga yang cukup kuat. Tetapi apalah daya kalau kijang itu ada di dalam tangkapan. Tetapi kijang harus berusaha dengan sekuat tenaga. Itulah yang harus dikerjakan oleh seseorang yang telah mengambil keputusan yang salah. Seperti burung daripada tangan pemikat. Burung yang ada di pemikat itu ketika dia dijerat ada dalam bahaya. Padahal dia bisa bebas bergerak sebelumnya.
kemampuannya, kapasitasnya harus dikerjakan sedemikian rupa sehingga dia dapat melepaskan diri dari tangan pemikat. Artinya, kita harus berusaha dengan sekuat tenaga untuk dapat melepaskan diri dengan sekuat tenaga, dengan daya upaya kita, agar jerat itu dapat terlepas dari dalam hidup kita. Itu sebabnya setiap tindakan harus didasari dengan hikmat dari Allah. Setiap keputusan harus meminta petunjuk kepada Tuhan agar tidak menjadi jerat yang menyengsarakan kita. Pun ketika kita ada di dalam jerat, Alkitab berkata, mari dengan kekuatan kita penuh, lepaskanlah itu dengan kekuatan tangan Tuhan. Selamat pagi, Tuhan memberkati.